What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Ooh. Konsep dan definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosio yang artinya kawan atau teman, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga dalam bahasa harfiah, sosiologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang masyarakat. Sejarah sosiologi. Sosiologi lahir karena dilatar belakangi adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris dan revolusi sosial yang terjadi di Prancis. Sosiologi pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte yang sering kita sebut sebagai Bapak Sosial. Di Indonesia, sosiologi mulai berkembang pada tanggal 7 September 1955. Pengertian sosiologi. Secara khusus, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara manusia dalam bermasyarakat. Secara umum, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubungan, jaringan interaksi, serta sebagai kompleks lembaga atau penata. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Selo Sumarjan. Selo Sumarjan menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan sosial antara unsur sosial seperti kaidah sosial, kelompok, dan lapisan. Auguste Comte. Auguste Comte menyebutkan bahwa sosiologi adalah suatu studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial yang dibedakan menjadi sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Herbert Spencer. Herbert Spencer menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, cara berpikir, berperasaan, yang berada di luar individu, di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Pitirim Asorokin. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, serta ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial lain. Ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi yang pertama yaitu empiris. Empiris yaitu berdasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak menduga-duga. Yang kedua, teoris. Teoris merupakan selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif disusun secara dasar teori-teori yang sudah ada, diperbaiki, lalu diperluas sehingga memperkuat teori lama.
Yang keempat, non-etis. Non-etis merupakan pembahasan suatu masalah yang tidak mempersoalkan baik dan buruk masalah tersebut. Cabang-cabang sosiologi. Sosiologi mempunyai beberapa cabang-cabang, yaitu sosiologi agama, sosiologi hukum, sosiologi keluarga, sosiologi industri, sosiologi politik, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, dan sosiologi kesehatan. Fungsi dan tujuan mempelajari sosiologi. Fungsi dan tujuan mempelajari sosiologi yang pertama adalah dapat melihat dengan lebih jelas siapa diri kita baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Yang kedua, membantu dalam mengkaji tempat kita di masyarakat serta dapat melihat budaya lain yang belum diketahui. Yang ketiga, semakin memahami norma, keyakinan, budaya, tradisi dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain. Yang keempat, membuat lebih tanggap, rasional, dan kritis menghadapi gejala-gejala sosial yang makin kompleks. Pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi yang pertama adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang melihat manusia dengan pandangan yang luas. Yang kedua, pendekatan holistik. Pendekatan holistik merupakan pendekatan berdasarkan pendapat bahwa masyarakat dapat diselidiki sebagai keseluruhan, bersifat fungsional, atau sebagai sistem tertentu.